Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aditya, Anaya, Citra, saya sendiri Danisa, dan Dian. Dalam tugas mata kuliah media tablik ini, kami akan menyampaikan penjelasan materi tentang blog sebagai media dakwah. Islam harus mencari media alternatif untuk memaksimalkan misi dakwah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang besar dalam berbagai segi tatanan kehidupan masyarakat, mulai dari cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Salah satu media sosial yang digunakan masyarakat sebagai sasaran dakwah adalah blog. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh yang lain. Saya akan sedikit memaparkan mengenai situs blog. Blog merupakan sebuah aplikasi web yang memuat secara periodik tulisan-tulisan pada sebuah halaman website umum. Postingan yang dimuat di blog biasanya diurut dari mulai yang terbaru berada paling atas. Situs blog ini dapat digunakan oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan pada pengguna blog tersebut. Di era globalisasi seperti ini, sejak munculnya kehadiran media digital, dalam menyiarkan syiar Islam itu harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Salah satu media digital tersebut yaitu situs blog. Melalui situs blog, menyiarkan syiar Islam dapat dilakukan dengan mudah, baik dari yang memberikan pesan-pesan dakwah maupun oleh para mad'u yang mengakses situs blog tersebut. Selanjutnya mengenai sejarah blog. Media blog pertama kali dipopulerkan oleh blogger.com yang dimiliki Pira Labs. Pada awal kemunculannya, blog masih memiliki tampilan yang sangat sederhana, dengan warna background yang kurang menarik, teks warna hitam, dan link berwarna biru. Hingga akhirnya berangsur-angsur dapat memuat gambar, video, suara, dan animasi. Hingga pada akhirnya Pira Labs ini diakuisisi oleh Google pada akhir tahun 2003. Semenjak itu, banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada perkembangan para penulis blog tersebut. Blog sendiri memiliki fungsi yang sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media publikasi kampanye politik, sampai dengan program-program media dan banyak perusahaan. Buku tamu dan komentar menjadi fasilitas para pengguna atau pengunjung untuk berinteraksi satu sama lain. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yang mengenai tentang faktor yang mempengaruhi blog sebagai media dakwah. Ada 3 faktor. Yang pertama ada desain, yang kedua ada editorial, dan yang ketiga data. Desain, clean and responsive. Clean di sini dengan arti tampilannya enak dilihat, tidak mencolok, dan tidak bikin mata sakit. Responsive, ini yang membuat membaca ini menjadi betah, karena tampilan blog kita menyesuaikan dengan bentuk device. Kalau di gadget seperti laptop maupun tablet. Cara menulis di blog jangan terlalu rapat antar jarak kalimat ataupun satu paragrafnya panjang. Terkadang itu yang membuat pembaca tidak nyaman dengan tulisan kita. Yang kedua ada editorial. Editorial mempunyai 3 poin penting. Yang pertama, headline itu atraktif atau menarik. Ini poin pertama yang sangat penting karena headline itu mengundang daya tarik bagi pembaca maupun juri. Yang kedua, angle itu ciri khas. Angle atau sudut pandang tidak kalah penting dengan headline. Ini yang bikin tulisan kita mempunyai ciri khas. Yang ketiga, gaya bahasa, how to delivery. Gaya bahasa adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan. Kita akan menentukan gaya bahasa sesuai dari pengunjung rata-rata ke blog kita dari demografis Google Analytics. Dan yang ketiga, data. Data bisa menjadi cara kita untuk membuat konten atau media dakwah yang lebih powerful, mulai dari demografisnya, evisnya, bahkan jaringannya, tergantung konten apa yang hendak kita tulis. Selanjutnya, kelebihan blog sebagai media dakwah. Blog sebagai media dakwah memberikan banyak kemudahan, diantaranya menyediakan fitur yang dapat menyajikan penyampaian kajian-kajian Islam, memberikan satu ruang menawarkan sebuah dialog atau komentar dari para pengunjung blog sehingga pelaksanaan dakwah dapat dilakukan dengan baik. Memiliki berbagai komponen,
mampu update konten yang selalu diperbaharui setiap hari oleh pengelolanya dengan topik-topik tertentu sesuai dengan keinginan. Mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi yang relatif terjangkau. Dakwah melalui blog dapat mempermudah kedua belah pihak, yakni da'i dan juga mad'u. Blog menjadi media yang cara penyampaian menjadi lebih variatif, membuat dakwah melalui internet terjangkau di berbagai segmen masyarakat. Blog sebagai media dakwah menjadi nuansa baru dan sangat apresiatif bagi perkembangan dakwah Islamiyah. Kesimpulan, weblog atau disingkat blog adalah sebuah sarana aplikasi fitur dalam internet yang memuat postingan tulisan pada sebuah halaman website. Postingan tersebut seringkali ditampilkan dan dapat diakses oleh semua orang yang sedang berselancar di internet, yang menyesuaikan dengan topik dan tujuan pengguna blog tersebut. Faktor yang mempengaruhi blog sebagai media dakwah adalah pertama dari desain, yang mencakup poin clean dan responsif. Yang kedua, ada faktor editorial, yaitu headline yang harus atraktif atau menarik. Yang ketiga, ada angle atau sudut pandang. Poin ini adalah poin ciri khas dari satu penulis dengan penulis yang lain. Yang keempat, ada gaya bahasa atau how to deliver a message. Gaya bahasa juga menentukan bagaimana kita menyampaikan pesan yang akan disampaikan, yaitu dakwah. Yang terakhir, data. Data juga bisa menjadi cara kita membuat konten atau media dakwah yang lebih kuat, mulai dari penjabarannya, device-nya, bahkan jaringannya, tergantung konten apa yang mau kita tulis. Sebagai media dakwah, blog memberikan banyak kelebihan. Di antaranya ialah blog memberikan satu ruang yang menawarkan sebuah dialog atau komentar dari para pengunjung, sehingga pelaksanaan dakwah dapat dilakukan dengan baik. Juga informasi yang mudah diakses karena banyak orang yang telah menggunakan internet saat ini, dan blog adalah salah satu alternatif penyedia layanan informasi tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian bisa dilakukan secara langsung di lapangan, misalnya kepada stasiun radio atau televisi, ketika keadaan sudah mulai membaik. Semoga pandemi COVID-19 ini segera usai dan kita dapat bertemu kembali dengan saling bertukar pikiran mengenai masalah dakwah di zaman ini, khususnya dakwah melalui media tablik yang ada.